Jumpa lagi bersama saya Inyo Retopian. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menyisipkan tabel. Suatu tabel dalam word processor adalah susunan data dalam bentuk kolom dan baris. Perpotongan antara kolom dan baris disebut sel. Bila kita ingin menyisipkan tabel, terlebih dahulu kita harus menentukan jumlah kolom atau jumlah baris yang sesuai dengan yang kita kehendaki. Untuk menyisipkan tabel dalam word processor bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, kita bisa menggunakan ikon insert tabel. Kedua, kita bisa menggunakan menu tabel. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana kita membuat atau menyisipkan tabel menggunakan ikon insert table. Kita aktifkan Microsoft Word. Setelah aktif, kita masuk pada insert table. Untuk menggunakan ikon insert table, langsung saja kita memilih tabel yang hendak kita buat dengan memperhatikan berapa jumlah kolom dan berapa jumlah baris. Contoh pada kesempatan ini saya akan membuat tabel penjualan barang di mana jumlah kolom sebanyak 4 kolom dan 1, 2, 3, 4 dan jumlah baris sebanyak 5. 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris. Setelah dipilih, langsung diklik sehingga otomatis tampilan tabel sesuai dengan jumlah kolom dan jumlah baris yang telah kita tentukan tadi. Cara yang kedua, kita bisa membuat dengan cara lewat tampilan menu. Saya akan menunjukkan, klik menu insert, pilih table, langsung kita turun pada menu insert table. Diklik, pilih insert table, lalu diklik sehingga muncul tampilan kotak dialog insert table. Pada bagian tabel size, number of columns, ini artinya jumlah kolom, masih sama posisi tabel penjualan barang. Saya akan membuat jumlah kolom sebanyak 4 kolom. Saya turunkan atau menaikkan drop down list tanda panah ini. Saya turunkan 4. Number of rows, 2 baris. Tadi dalam contoh tabel penjualan barang ada 5 baris, sehingga saya naikkan dengan menggunakan anak panah drop down list yang ke atas 1, 2, 3, 4, 5, sehingga jumlah kolom sebanyak 4, jumlah baris sebanyak 5. Langsung kita menekan tombol OK. Perhatikan baik-baik, sebelum kita menekan tombol OK, di bagian auto fit behavior ini kita akan dikenakan ada 3 pilihan. Yang pertama, fixed column width, artinya mengatur lebar kolom pada keseluruhan sel
dengan standar pertamanya auto, standarnya pilihan auto, otomatis. Nah, pada pilihan kedua, auto fit to contents, menentukan ukuran sel, yang artinya lebar kolom dan tinggi baris sesuai dengan isi sel. Lalu pada pilihan ketiga, auto fit to window, menentukan ukuran sel, yang mana lebar kolom dan tinggi baris dapat diatur pada layar kerja secara manual. Ini pengertian dari ketiga pilihan pada posisi auto fit behavior. Oke, saya langsung menekan OK. Ya, sehingga muncul tabel dengan jumlah kolom sebanyak 4 dan jumlah baris sebanyak 5. Setelah selesai menyisipkan tabel, bagaimana cara untuk mengetik dalam sel yang sudah kita buat tadi? Tinggal kita letakkan kursor di sini dengan cara klik, lantas kita mengetik. Pada contoh ini saya mengetik pada kolom pertama, kolom bulan, kolom TV, kolom kulkas. Saya pindahkan sel yang bulan dengan TV dengan menekan tombol tab pada keyboard, ataukah bisa juga dengan menekan tombol anak panah arah ke kanan. Nah, kulkas, radio. Sampai di sini bisa dengan menekan tombol panah atas, bawah, kiri, kanan. Kita bisa menggunakan tombol panah untuk memindahkan kursor, ataukah menggunakan mouse. Januari 4, 3, 2, Februari 5, 6, 7, Maret 9, 9, 9. Total. Kita bisa memblok bagian judul, bulan, TV, kulkas, radio. Bisa membuat rata tengah sehingga kelihatan menarik, bisa ditambahkan bold. Lalu pada bagian judul kita blok, kita bisa membuat tengah, kita bisa membuat ukuran huruf 14, membuat tebal. Ini juga bisa kita membuat atau menyeting sehingga kelihatan indah dan menarik. Kalau hendak memblok semua tabel, seluruh tabel, cukup kita menekan di bagian posisi pojok kiri atas, tanda lambang ini kita klik. Ini menandakan bahwa sudah memblok seluruh tabel. Kalau kita hendak memblok kolom tertentu, kita bisa blok, letakkan kursor, lantas kita bisa blok sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita hendak memblok baris, bisa kita blok sesuai baris yang kita inginkan. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana cara merubah ukuran huruf. Blok tabel, lalu bisa merubah ukuran baris, ukuran huruf. Saya membuat ukuran huruf menjadi 12. Kita bisa langsung membuat ini rata tengah atau rata kanan sesuai dengan yang kita inginkan. Saya akan membuat perataan teks center, rata tengah.
angka-angkanya saya letakkan pada perataan teks rata tengah. Tabel yang sudah disiapkan terkadang kurang menampung semua data yang telah disiapkan atau ukurannya terlalu lebih, sehingga harus dikurangi atau ditambah baik kolom maupun barisnya. Menambah kolom atau baris itu saya akan menunjukkan ada beberapa cara. Cara pertama yaitu cara yang sangat mudah dalam menambah kolom atau baris. Untuk menambah baris pada bagian bawah, ini contoh pada baris total, letakkan kursor pada bagian sel terakhir, lalu cukup kita menekan tombol tab pada keyboard ya, sehingga muncul baris baru. Cara yang kedua yaitu pada bagian tengah atau bagian terakhir pada tabel, untuk menambahkan kolom atau baris pada bagian tengah atau bagian terakhir pada tabel, caranya adalah letakkan kursor pada kolom atau baris. Dalam hal ini kita letakkan pada posisi terdekat yang ingin kita tambahkan. Contoh, saya akan menambahkan posisi kolom pada kolom bulan. Dari menu layout, jadi kita naik pada menu layout. Sebelum itu letakkan kursor pada kolom bulan. Saya hendak menambahkan satu kolom di antara kolom bulan dan kolom TV. Pada posisi menu layout diklik. Hendak menambahkan kolom di antara kolom bulan dan kolom TV, itu kita atau saya akan mengklik kolom to the right, insert right. Lihat, insert kolom to the right. Ini insert right, sehingga akan muncul satu kolom yang terletak di antara kolom bulan dan kolom TV. Kalau hendak menambahkan kolom pada sisi kiri posisi kursor, ini kursor berada pada kolom kosong, hendak menambahkan kolom baru pada sisi kiri posisi kursor berada. Dalam hal ini pada posisi kolom bulan sana ada tambahan satu kolom. Saya akan mengklik insert left, sehingga ada tambahan satu kolom. Oke. Jadi untuk menambahkan kolom pada sisi kiri posisi kursor, kita menekan tombol insert left. Sedangkan untuk menambahkan kolom pada sisi kanan posisi kursor, kita menekan insert right. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambahkan baris pada bagian atas posisi kursor. Jika hendak menambahkan baris pada bagian atas posisi kursor, contoh saya mengklik kursor di bagian sini, bagian paling bawah, baris yang paling bawah. Untuk menambahkan baris pada bagian atas posisi kursor, cukup kita menekan tombol insert above. Kita pilih lalu kita klik insert rows above, sehingga muncul satu baris di bagian atas. Sedangkan insert below, insert rows below,
ini fungsinya untuk menambahkan baris pada bagian bawah posisi kursor. Jadi contoh, saya hendak menambahkan baris di antara baris Januari dan Februari. Saya klik di bulan Januari, baris Januari, lalu saya mengklik tombol insert below, sehingga ada satu baris yang muncul, baris baru di antara baris Januari dan baris Februari. Ya, ini bagaimana cara kita menambah kolom atau baris. Jika kita ingin mengurangi kolom atau baris, bisa dilakukan dengan cara letakkan kursor pada salah satu baris atau kolom yang mau dihapus. Pada contoh tabel tadi, saya akan meletakkan kursor pada kolom yang di sebelah kanan kolom bulan, kolom yang ini. Lalu pada bagian menu layout dipilih, lantas pada bagian delete table diklik, sehingga akan muncul tampilan 4 tampilan yang muncul. Yang pertama, delete cells. Ini berguna untuk menghapus sel pada posisi kursor. Pada bagian kedua, delete columns, ini berguna untuk menghapus kolom pada posisi kursor. Pada bagian ketiga, pilihan ini, delete rows, berguna untuk menghapus baris pada posisi kursor. Lalu bagian terakhir, pilihan delete table, ini berguna untuk menghapus tabel yang aktif. Oke, pada kesempatan tadi saya ingin menghapus kolom di samping kolom bulan, sehingga saya memilih delete kolom. Diklik delete kolom, sehingga kolom tadi sudah terhapus. Saya ulang sekali lagi, untuk menghapus kolom ini, contoh saya ingin menghapus kolom ini, letakkan kursor pada bagian layout, pilih delete kolom. Ya. Sebaliknya, jika ingin menambahkan atau menghapus baris, tinggal dipilih saja baris yang akan dihapus, contoh baris ini, lalu delete rows, berarti baris yang kosong di bawah baris Januari telah terhapus. Saya ingin menghapus dua baris ini dengan cara blok dua baris di bawah baris total. Lantas pada bagian layout, saya menekan delete, lalu pilih delete rows. Selanjutnya, kita masuk pada bahasan mengenai operasi sel. Operasi sel merupakan bentuk pengelolaan tampilan sel atau beberapa sel sehingga menjadi sebuah tampilan yang informatif. Pengaturan sel itu dapat dilakukan dengan menggabungkan sel dan membagi sel. Dalam hal ini ada tabel yang tertera. Kita hendak membuat tabel seperti contoh yang tampil di layar. Bagaimana cara membuat tabel ini?
saya akan langsung memberikan cara penyelesaiannya. Terlebih dahulu, dalam pembuatan tabel ini, kita akan menghitung berapa jumlah kolom dan berapa jumlah baris pada tabel tersebut. Kita hitung bersama-sama jumlah kolom 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata jumlah kolom pada tabel ini sebanyak 5 kolom. Lalu jumlah baris 1, 2, 3, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Berarti jumlah baris dalam tabel ini sebanyak 12 baris. Setelah kita sudah mengetahui berapa jumlah kolom dan berapa jumlah baris, kita bisa langsung membuatnya. Dengan cara saya akan tunjukkan. Klik tombol file. Terlebih dahulu akan membuat dokumen baru, blank dokumen. Lewat menu insert table, kita buat insert table. Number of columns tadi kita hitung sebanyak 5 kolom. Lalu number of rows-nya tadi sudah dihitung sebanyak 12 baris. Kita naikkan sampai 12. Oke. Pada contoh tabel tadi ada kolom nomor, ada kolom nama siswa yang terbagi atas siswa IPA dan siswa IPS. Langsung kita mengetik saja. Nomor, nama siswa, siswa IPA, siswa IPS. Di sebelah sini ada kolom guru kelas. Lalu berikutnya di sebelah sini ada kolom jumlah siswa. Jika kita hendak membuat kolom nomor yang tampil seperti begini, lalu kolom nama siswa yang tampil seperti begini, bentuknya seperti begini, kita akan menghilangkan baris atau garis pada baris nomor. Penggabungan sel dibutuhkan jika sesuatu isi sel memiliki anak atau cabangnya. Seperti ini, saya mau gabung sel nomor, gabung menjadi satu. Itu kita gunakan pilihan merge cells.
merge cellsnya kita tekan dengan cara langkah-langkahnya. Di blok sel nomor dengan sel yang kosong ini, lalu klik menu layout, lalu pilih pilihan merge cells. Selanjutnya, jika hendak membuat nama siswa digabung, penggabungan sel, saya memblok nama siswa dan sel yang masih kosong ini, lalu diklik pilihan layout dan pilih merge cells. Jika hendak membuat tulisan atau kalimat nama siswa ini ke tengah, jika kita bisa memilih pada bagian layout, pilih bagian alignment, saya pilih pilihan center. Begitu pula nomor, saya pilih pilihan center. Jika ingin merubah posisi huruf, arah hurufnya, kita bisa menyetel. Saya akan menyetel lewat text direction. Saya klik text direction pada pilihan layout, text direction pada bagian alignment, saya klik, sehingga tampilan nomornya sudah berubah seperti tampilan tabel yang contoh tabel tadi, nomor. Jika ingin merubah ukuran sel, kita bisa mengecilkan dan memperbesar lebar kolom atau baris dengan cara posisi kursor berada pada garis kolom atau baris yang hendak diperbesar atau diperkecil. Merubah posisi kursornya seperti begini, letakkan kursor, lalu kita tinggal drag ke bawah, klik dan mendrag, sehingga posisi barisnya sudah kita berhasil untuk memperbesar posisi baris ya. IPA IPS nya saya blok, lantas saya akan membuat rata tengah, tetapi perataan teksnya align top center, rata tengah pada posisi bagian atas ya. Pada bagian guru kelas, saya akan membuatnya menjadi satu sel, sehingga blok lantas membuat yang namanya merge cells, buat rata tengah. Begitu pula sebaliknya jumlah siswa, saya akan membuat sel jumlah siswa digabungkan dengan sel yang masih kosong, saya blok. Saya masih tetap menggunakan pilihan layout, lantas dengan cara mengklik tombol merge cells, lalu membuat perataan teks rata tengah. Seperti contoh tabel tadi, guru kelasnya bentuk hurufnya tinggal bentuknya vertikal, sehingga saya blok. Lantas selanjutnya saya menggunakan pilihan text direction untuk membuat kedudukan huruf guru kelas akan berputar membentuk posisi vertikal. Oke, sama seperti contoh tadi. Ya. Pada contoh yang baru saja selesai saya jelaskan, ini bagaimana contoh jika kita ingin menggabungkan sel sekaligus tadi merubah ukuran sel. Bagaimana jika diperlukan
kita ingin membagi sel. Jika kita hendak membagi sel, contoh pada pilihan jumlah siswa atau pada pilihan guru kelas, ini akan dibagi menjadi guru kelas IPA dan guru kelas IPS. Langkah-langkahnya, letakkan pointer pada sel yang inginkan untuk dibagi. Dalam hal ini kolom guru kelas, diblok beberapa selnya. Saya akan memblok dari kolom pertama ini, dalam hal ini nomor 1 sampai dengan nomor 9 sesuai dengan contoh tabel ini. Setelah diblok, lantas selanjutnya pada bagian menu layout saya mengklik pilihan split cells. Pada saat saya mengklik pilihan split cells, akan muncul pilihan kotak dialog split cells yang menyuruh kita untuk memasukkan berapa jumlah kolom yang hendak kita gunakan atau kita buat baru tadi, dan berapa jumlah baris yang hendak kita inginkan. Nah, dalam hal ini ada guru kelas IPA dan IPS, berarti tambahan kolom sebanyak 2 kolom, sehingga pada bagian number of columns kita masukkan angka 2, lalu pada bagian number of rows, jumlah baris, kita masukkan angka 9. Biasanya secara otomatis barisnya sudah secara otomatis muncul pada saat dimana kita sudah memblok pilihan beberapa sel tadi. Nah, ini contohnya 2 dan 9. Saya oke, saya menekan tombol oke, sehingga sudah terbagi atas 2 kolom. Contoh, kita ingin menambahkan ini IPA, lalu ini guru kelas IPS. Ini contoh bagaimana cara menggabungkan sel. Selanjutnya, merubah ukuran sel. Dalam hal ini kita bisa menaikkan, memperbesar atau memperkecil ukuran baris ataupun ukuran kolom ini. Lalu selanjutnya tadi kita bagaimana cara membagi sel. Kita masuk pada bahasan mengenai membingkai tabel dan mengarsir. Membingkai tabel dimaksudkan untuk memberi efek border, garis-garis pada tabel. Sedangkan mengarsir tabel adalah memberikan efek pewarnaan pada sel pada tabel atau dikenal dengan shading. Kita langsung saja mempraktekannya. Saya hendak membuat kolom nomor semuanya dalam sel-sel pada kolom nomor ini berwarna atau latar belakangnya menjadi latar belakang kuning, sehingga saya blok kolom nomor. Pada pilihan desain diklik, lantas pada bagian shading selanjutnya saya memilih klik pilihan shading, sehingga ada pilihan muncul pewarnaan warna yang hendak kita pilih. Kita tentukan, dalam hal ini saya akan memilih warna kuning, sehingga
hasilnya akan seperti begini. Ya. Sedangkan pada bagian IPA dan IPS saya membuat warna hijau. Saya memilih warna hijau. Jumlah siswa, pada kolom jumlah siswa, pada pilihan shading saya memilih warna biru muda. Saya akan memperkecil kolom nomor, lihat seperti yang sudah dijelaskan ya. Biar kelihatan rapi, saya mengetengahkan tampilan ini. Selanjutnya, untuk mengatur border, contoh saya akan membuat garis-garis pada bagian luar tabel. Ini garis bentuk kotak ini agak saya memberikan agak lain, buat tebal sedikit sehingga agak beda dengan garis-garis yang lain. Saya blok pilihan tabel, saya pilih border, pilihan borders and shading saya klik. Saya terlebih dahulu akan menyeting bentuk garisnya. Dalam contoh ini saya memilih style. Pada bagian style saya memilih garis yang posisi garis yang ini. Selanjutnya pada tampilan previewnya bisa dilihat saya akan menghilangkan tanda ini karena yang diinginkan hanya garis bagian kotak segi 4 ini pada bagian luar tabel tadi. Lalu naik di bagian style, garis ini saya pilih, yang tadi sebelumnya saya masukkan lagi di sini sehingga hasilnya akan tampil seperti ini. Ini hasilnya. Jika hendak memberi warna garis, tinggal kita menambahkan pada bagian pilihan color. Warna garis, contoh saya akan memberikan warna garis merah. Warnanya warna merah. Sehingga pada pilihan garis tebal tadi, saya akan memberikan warna merah sehingga ada kelihatan lain dari tampilan garis yang lihat. Setelah menekan tombol OK, maka akan tampil garis seperti ini. Tadi pilihan tadi, dan ini garisnya ada merah. Oke, ini bagaimana cara kita membuat atau membingkai tabel dan mengarsir. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi hitungan
atau formulasi tabel, atau yang sering dikenal dengan istilah tabel formula. Aplikasi word processor, dalam hal ini Microsoft Word, menyediakan fasilitas formula yang berfungsi untuk menghitung data pada tabel. Saya akan langsung memberikan contoh bagaimana penggunaan atau langkah-langkah untuk menggunakan fasilitas formula pada program Microsoft Word. Dalam hal ini harus kita sudah ada tabel. Sebelumnya tabel yang kita sudah buat, kita aktifkan. Di sini sudah ada tabel di mana jumlah siswa. Saya akan menghitung total jumlah siswa dan hasilnya akan muncul pada baris total yang tersedia. Untuk menghitung total jumlah siswa, di sini langkah pertama, letakkan kursor pada sel yang akan menghasilkan total jumlah keseluruhan dari jumlah siswa. Dalam hal ini saya klik di baris total. Selanjutnya pada bagian layout, menu layout, pilih dan klik menu layout. Selanjutnya pilih dan klik formula. Sehingga muncul kotak dialog formula seperti yang ditunjukkan ini. Pada bagian ini formula langsung biasanya secara otomatis sudah ditampilkan seperti begini. Sama dengan sum dalam kurung above. Sum above ini pengertiannya adalah untuk menghitung data secara menaik dari sel yang pertama sampai ke yang ke atas. Sum above menjumlahkan data secara menaik. Pada contoh total jumlah siswa, karena sudah sesuai dengan yang kita cari, jadi langsung di oke saja. Tetapi kalau memangnya tidak muncul seperti begini, kita terpaksa harus mengetik sum above. Oke, setelah itu kita klik pilihan oke, sehingga nanti akan muncul hasilnya seperti yang tertera pada baris total. Oke, pada penjelasan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tabel formula. Setelah saudara sudah mengetik tabel ini, maka langkah selanjutnya adalah kita hendak mengisi kolom total biaya dan baris rata-rata, di mana kolom total biaya diperoleh dari biaya dikali potongan, sedangkan baris rata-rata diperoleh dari jumlah keseluruhan dari total biaya.
Langkah penyelesaiannya adalah setiap kolom pada tabel kita namakan dengan abjad A sampai Z. Jadi A berurut sampai dan dengan Z. Sedangkan baris pada tabel kita ganti dengan angka 1. Kita menggunakan angka, sehingga baris pertama 1, baris kedua 2, dan seterusnya. Jadi pada contoh ini, karena kolom biaya nomor 1 paket programnya Microsoft Windows biayanya Rp60.000, potongannya 10%, maka dalam keterangannya kita buat C kolom C itu kolom yang ada RP, ada tulisan RP. Sedangkan kolom D ini ada angka-angka biaya 60.000, 90.000. Jadi dalam kolom biaya ini terbagi atas 2 kolom. Sehingga kolom nomor ini kolom A, paket program ini kolom B, biaya RP ini C, 60.000 ini D, kolom potongan ini E, lalu total biaya ini F. Jadi A kolom A, B, C, D, E, F. Lalu baris 1 nomor paket program, baris yang kedua nomor 1 Microsoft Windows, dan seterusnya sampai pada rata-rata berurut. Untuk mencari total biaya, kita letakkan kursor pada total biaya. Selanjutnya pada bagian pilih layout, lalu masuk pada pilih dan klik formula, sehingga muncul tampilan kotak dialog formula seperti yang tertera. Saya akan menghapus sama dengan dalam kotak formula ini, saya akan menghapus datanya. Lalu saya akan mengetik yang baru sesuai dengan perintah penyelesaian soal. Sama dengan biaya dikalikan potongan. Dalam hal ini tadi D2 dikalikan dengan E2. 60.000 dikalikan dengan 10%. Hasilnya akan menjadi, langsung klik OK. Hasilnya akan menjadi 6.000. Selanjutnya klik pada baris total biaya yang kedua, pilih formula, muncul sum buff ini. Saya akan menghapus, biarkan sama dengan, tidak boleh dihapus, sama dengannya 90.000 mau dikali dengan 15%, berarti D3 dikalikan dengan E3. Oke, hasilnya akan menjadi 13.500. Selanjutnya klik pada baris yang ketiga, hapus. D4 dikalikan dengan E4. D4 dikalikan dengan E4, di mana 100.000 rupiah dikalikan dengan 15%. Hasilnya akan menjadi 15.000
rupiah. Selanjutnya bagian baris yang ke-5, formula D5 dikalikan E5, di mana baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris yang ke-5. D5 dikali dengan E5, 80.000 dikali dengan 15%, hasilnya 12.000 rupiah. Selanjutnya juga formula dihapus. D6 dikalikan dengan E6. Lanjut, D7 dikalikan E7. Lanjut, 180.000 dikali 10%, D8 dikalikan E8. Total biaya sudah selesai semuanya. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menghitung rata-rata. Rata-rata diperoleh dari jumlah keseluruhan dari kolom total biaya. Berarti saya letakkan kursor pada baris rata-rata ini hasilnya. Saya pada bagian menu layout, klik menu layout, pilih dan klik formula, sehingga muncul sama dengan sum above. Nah, sama dengan sum above ini artinya mau menjumlahkan data secara menaik. Berarti ini sudah benar. Saya langsung menekan tombol OK, sehingga akan muncul hasilnya 102.500 rupiah. Oke, semoga bermanfaat dalam video tutorial pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan sukses semuanya.